Halo anak-anak, dengan Mr. G di sini. Kali ini kita akan membahas unit 2 di bagian akhir. Oke, di minggu kemarin kalian sudah mengerjakan tugas yang ini ya. Bagi yang belum mengerjakan, silahkan lihat di Google Classroom apa yang mesti dilakukan, atau bisa tanya ke wali kelas. Selanjutnya kita akan langsung menuju ke bawah, yaitu listen dan look at the pictures as an answer. Mari kita lihat. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang penggunaan is, am, dan are, atau biasa disebut am is are atau to be simple present. Nah, kita tidak akan belajar simple presentnya secara khusus, tapi secara umum kita belajar secara khusus kita akan belajar tentang tag question. Apa sih itu tag question? Tag question itu seperti ini. Jika ada sebuah kalimat atau kamu bertanya kepada seseorang, kamu ingin bertanya seperti ini. Anjing itu besar bukan? Johnny anak yang pintar bukan? Jadi ketika kamu bertanya kepada seseorang, anjing itu besar bukan? Artinya kamu ingin bertanya, tapi kamu ingin orang itu mengiyakan atau memastikan bahwa apa yang kamu katakan itu adalah benar, dan ingin mendapat persetujuan dari orang itu yang kamu tanya. Johnny anak yang pintar bukan? Jadi kamu sudah tahu Johnny itu anak yang pintar, tapi kamu bertanya ke orang lagi untuk betul-betul memastikan bahwa Johnny adalah anak yang pintar. Jadi untuk meyakinkan sebuah pernyataan yang kamu punya, Johnny anak yang pintar, kamu tanya lagi kepada partner kamu. Satu lagi, anak itu ganteng kan? Nah, bagaimana kalau membuat bahasa Inggrisnya yang seperti ini? Anak itu ganteng kan? Ya, jadi dia bertanya, tapi untuk nadanya itu adalah untuk membuat sebuah pernyataan bahwa apa yang kamu katakan itu ingin mendapat persetujuan gitu ya dari orang lain. Nah, sekarang kita lihat contohnya di buku Hangout. Di dalam buku Hangout ini nomor 1, the suitcase is made in Italy, isn't it? Koper ini dibuat di Italia bukan? Gitu ya. Enggak, bukan. Itu buatan Cina, kata dia. Kita coba lagi ya yang lain. Those skis are made in Japan, aren't they? Ski itu dibuat di Jepang, bukan? Ya, mereka dibuat di Jepang, atau ya betul gitu. That umbrella is made in Indonesia, isn't it? Yes, it is. That souvenir is made in Brazil, isn't it? No, it isn't. It's made in South Korea. Souvenir itu dibuat di Brasil, bukan? No, bukan. Itu dibuat di Korea Selatan, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat seperti ini? Pertanyaannya ini, kemudian kok jawabannya bisa begini, gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris kita menggunakan kata to be, yaitu ada is, ada am, ada are. Nah, inilah yang dipakai dalam halaman 25 ini. Tag question yang menggunakan to be, is, am, dan are. Nah, bagaimana untuk membuat belakangnya bisa seperti ini? Jadi, that suitcase, karena suitcase itu koper cuma satu, jadi kita pakai is. Kamu masih ingat siapa saja yang pakai is? Ya, is itu adalah bisa dipakai oleh benda. Karena ini adalah benda, jadi dia mengganti it gitu ya. Kemudian siapa lagi? Betul, she. Lalu ya he. Jadi it, she, he. Itulah yang memakai is. Kemudian ada am. Am siapa yang pakai? Am cuman I.
Lalu ada lagi, ya betul, are. Siapa ini? I, you. Siapa lagi? They. Sorry ya, tulisannya jelek. Sama we. Ya. Nah, karena ini tadi tunggal, gitu ya. That suitcase berarti dia pakainya is. Buatan Italia, made in Italy. Ini adalah satu kalimat sebetulnya. That suitcase is made in Italy. Lalu kita bertanya kepada orang bahwa untuk meyakinkan bahwa itu dibuat dari Italia, kita tanya ke teman kita, isn't it? Jadi ketika is di sini adalah dalam bentuk positif, dia akan berubah di sini jika tag question menjadi negatif. Kalau ini menjadi is, kalau ini is, berarti di sini adalah isn't. Kita tinggal tambahkan ini bagian bendanya, kita ganti pakai kata ganti it gitu ya. Jadi itnya suitcase, isnya ini dengan ini kita tinggal tambahin notnya disingkat menjadi ent. Oke, kita coba yang soal kedua. Nah, soal kedua nomor 2, those keys are. Nah, ini adalah plural, bendanya banyak, jadi kita pakai are. Nah, di sininya karena ini adalah positif, jadi jangan ditambahin ent atau not. Jadi aren't they ini siapa? They ini bukan mereka orang ya. They ini mengacu pada subjeknya si ini nih. Sorry, menjadi objek menjadi subjek gitu ya. They gitu ya. Kemudian ini karena umbrella ini is. Karena satu berarti dengan tambahin is not. Benda kasih it. Lanjut. That souvenir, ini souvenir berarti pakai is. Satu ya. Isn't it? Sama seperti tadi nomor 1. Nah, nomor 5, that uniform is made in Italy, isn't it? Yes, it is. Kalau dia jawabannya betul, yes, tinggal tambahin saja mengulang. It-nya di sini, is-nya di sini. Oke, itu cara dia menjawabnya. Kalau no gimana? No sama yang seperti tadi. No, it isn't. Souvenir itu buatan Brazil bukan? Bukan. Itu buatan Korea. Jadi bahasa Indonesianya begitu. That trumpet is made in the USA, isn't it? Trompet itu buatan Amerika bukan? Bukan, itu buatan Australia. Oke, sudah mengerti ya? Baiklah, bisa diulang-ulang lagi kalau belum mengerti tentang penjelasan dari tag question ini. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita akan mendengarkan ini. Listen and read. Kamu akan membaca sambil mendengarkan. Kamu juga bisa mengulang untuk bisa melatih pronunciation kamu. Selamat mendengarkan. The Silk Road. Where do your favorite things come from? A lot of the items you use every day probably come from another country. This is all thanks to international trade. Goods are made in one country, then flown, shipped, or driven to another country. It hasn't always been so easy to get products from other parts of the world. More than 2,000 years ago, there were no planes or trains. Goods were transported over land by animals such as camels and horses. Merchants needed safe paths to transport their goods. These paths were called trade routes. The largest of these trade routes was called the Silk Road. The Silk Road was named for its most profitable good, silk from China. The Silk Road provided a route between China, Southeast Asia, India, the Middle East, Africa, and Europe. The two largest trading stops on the route were China and Rome. Romans loved Chinese silk for its beautiful designs and soft texture. They traded large amounts of gold for this luxury good.
The Silk Road wasn't only for transporting goods, however. It allowed the countries that it connected to trade ideas, art, technology, and religions too. Okay, you can repeat if you're not clear. Kamu boleh ulang kalau nggak jelas ya. Yang selanjutnya adalah kalian menjawab pertanyaan. Nanti saya akan siapkan pertanyaan-pertanyaannya dalam sebuah list supaya bisa teratur ya. Nanti jawabannya tinggal di foto saja. Nah, pertanyaan pertama adalah how were goods transported 2000 years ago? Gimana sih? Goods ini bukan baik ya, tapi goods ini adalah barang-barang. Jadi, bagaimanakah barang-barang itu dikirim 2000 tahun yang lalu? Caranya bagaimana? Oke, cari di buku ataupun di dalam video ini. Selanjutnya, which places did the Silk Road connect? Which places, tempat mana saja yang menghubungkan jalan sutra? Oke, ada ya di sini ya. Nanti kamu tinggal isi. Why did the Romans love Chinese silk? Kenapa orang-orang Roma sangat menyukai sutra Cina? Oke, ada tadi ya di sini ya. Kamu bisa baca lagi ya. Jadi sudah ada 3 pertanyaan yang nanti kamu akan jawab untuk dikumpulkan. Selanjutnya adalah pertanyaan berikutnya, masih berhubungan dengan bacaan yang ini. Nah, ini adalah dengarkan dan jawab pertanyaan dari boys ini ya, atau dari anak laki-laki ini. Jadi kita dengarkan dulu, nanti kamu tinggal pilih nomor 1, 2, dan 3 ada pertanyaannya. Pilihan jawabannya ada A, B, C. Same with number 2 and 3. Okay, happy listening, everyone. Hi, Mel. Are you busy? Not really. I'm just doing some homework. What's it about? It's about international trade. Number 1. What's international trade? Cool. I'm reading about the Silk Road right now. Number 2. Why was it called the Silk Road? Oh, I know about Chinese silk. It's beautiful. Number 3. Who bought the Chinese silk? Oh, was it expensive? It was, but the Romans loved it. Okay, so how is the questions? Is it clear? Apakah jelas pertanyaannya? Kalau nggak jelas bisa diulang lagi ya. Oke, sekarang kita menuju ke halaman berikutnya. Sebelumnya saya ingatkan lagi, sudah ada 6 pertanyaan yang akan nanti kamu isi. Pertanyaan pertama adalah ini 1, kemudian yang ini 2, jadi 3, ditambah ini jadi 6. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, kamu akan mengisi chart ini dari bacaan yang sudah kamu baca tadi, yaitu tentang jalan sutra. An example, goods itu bukan bagus ya, saya ulang lagi. Goods itu adalah barang-barang. Jadi barang-barang apa saja yang diantar di jalan sutra. The Silk Road ini mengantar barang apa saja. Next, transportation. Transportasinya apa sih? Waktu di jalan sutra ini menggunakan apa? Apakah menggunakan angkot, Grab, Gojek? Kalau ada ya. Nah, tapi lihat di bacaannya, sudah pasti jawabannya bukan angkot, Grab, atau Gojek. Oke, silakan dibaca ulang lagi. Next, places, yaitu tempat. Tempat mana saja yang dilewati oleh jalan sutra? Apakah Bondongan? Apakah BTM? Bukan ya. Yang pasti bukan Bondongan atau BTM. Silakan dibaca. Oke. Next, age. Age itu adalah usia. Berapa sih usia dari jalan sutra ini? Ya, ada berapa ribu tahun tadi itu ya. Oke. Silakan diisi. Sudah ada 10 pertanyaan yang akan kamu jawab sampai dengan saat ini. Oke. Next, ini tidak akan kita isi, ini hanya melingkari dan underline saja. Tapi kita akan membaca. Kamu dengarkan baik-baik ya. Happy listening everyone.
like to shop at the hypermarket. This is because it has everything that I need. It's where I buy my school supplies and my clothing. My school supplies are made in Japan. My clothing is made in many different places, such as the USA and Italy. I like to eat many different kinds of fruits and vegetables. I buy them at a local market. Many of the fruits and vegetables are grown here in my country. Some of my favorite fruits are grown in other places. The bananas and pineapples that I eat, for example, are grown in Thailand. Oke, sekarang kita coba isi ya. Yang di underline adalah barang-barang, goods, dan yang dilingkari adalah nama-nama negara. Lingkari nama negara, berarti contoh seperti Japan. Iya, betul. Lalu underline itu untuk goods, barang, seperti clothing. Oke. Selanjutnya, silakan kalian isi sendiri ya, untuk memperlancar, mempertajam reading kalian. Kita ke halaman berikutnya. Nah, ini adalah soal dari bacaan yang sebelumnya. Ya, where are the writer's school supplies made? Di mana sih dibuatnya persediaan barang-barangnya si penulis? Ya, si penulis itu dibuat punya barang, dan barangnya dibuat di mana ya? Tadi ada di penjelasannya ya. Nomor 2, what does the writer buy that is grown in Thailand? Yang penulis beli dan tumbuh di Thailand itu apa sih? Gitu. Oke. Silakan dibaca bacaan yang tadi. Selanjutnya akan kita lewat ini dan selesai. Oke. Saya akan tunjukkan caranya. Jadi buat listnya seperti ini. Oke, jadi kalian buat seperti ini. Boleh di kertas lembar ataupun di buku gitu ya. Jadi ada tadi di halaman 26 ini, how were goods transported 2,000 years ago? Number 2, which places did the Silk Road connect? Why did Romans love Chinese silk? Ini kalian boleh jawabannya aja ya. Nanti di sini langsung jawabannya aja, nggak usah ditulis pertanyaannya. Kemudian jawaban singkat nggak masalah, yang penting tepat gitu ya. Ini boleh ABCD-nya aja biar cepat, oke? Kemudian ini kalian harus membuat diagram seperti ini ya, chart seperti ini, dibunder-bunderin gitu ya. 4 ya, ingat ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian tadi saya sudah jelaskan caranya ini. Yang terakhir adalah halaman 29B. Where are the writer's school supplies made? And what does the writer buy that is grown in Thailand? Ini melihat bacaan yang sebelumnya tadi. Oke? Ingat, tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat hari Senin depan. Terima kasih telah menonton video materi dan juga soal ini. Selamat mengerjakan dan Tuhan Yesus memberkati.